maaf, saya mengganggu waktunya hari ini. Ini Ibu, untuk saya hari ini mau minta izin Putria, kita berdiskusi tentang 7 aset utama yang dimiliki sekolah. Nah Putria, kalau kita tahu bahwa sekolah ini memiliki salah satunya aset modal manusia, kemudian ada sosial, kemudian ada modal fisik, ada modal finansial, ada modal lingkungan dan alam, kemudian ada modal politik, dan yang terakhir ada modal agama dan budaya. Nah, panjenengan kan selaku wali murid yang ada di sini, kalau melihat dari aset yang dimiliki sekolah, program-program yang ditawarkan, kemudian yang pertama adalah modal manusia di sini. Bagaimana Putria menyikapi, kemudian menanggapi bahwa pengelolaan sumber daya di sekolah SMA Negeri Model Terpadu ini sudah bekerja dengan baik? Bagaimana Bu? Baik Ibu. Terima kasih Bu Fitri. Ya, saya sebagai wali murid di sini sangat bangga dan senang sekali terhadap program-program dari SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro, terutama dalam pengelolaan aset-aset yang dimiliki. Kita ketahui SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro itu memiliki aset yang besar, memiliki potensi yang besar, dan aset-aset itu dalam pengelolaannya sebagai wali murid kami sangat mensupport gitu. Jadi program-program yang ditawarkan sama sekolah, yang dicanangkan sama sekolah itu kan luar biasa bagusnya. Kami sebagai wali murid itu senang dan mensupport kegiatan tersebut untuk perkembangan anak didik saya di sini, maksudnya anak saya di sini. Saya melihat seperti program ekstrakurikuler, ekstranya itu kan banyak ya Bu, gitu ya. Ada 42 ekstra gitu ya. Nah di sini kan sebagai wali murid ya mensupport ketika anak-anak mau lomba misalkan, kami juga sangat mensupport itu. Jadi antara sekolah sama wali murid di sini alhamdulillah sudah ada kolaborasi yang baik. Mana yang dibutuhkan sama wali murid kami mensupport, dan ketika pihak sekolah memberikan banyak peluang-peluang untuk perkembangan anak-anak, ya wali murid sangat senang dan mensupport itu semua. Jadi dari program tersebut sangat berdampak nih buat putri panjenengan yang ada di sini. Kelas berapa itu? Kebetulan putu saya kelas 10 dan itu sangat berdampak sekali terhadap perkembangannya baik di akademik maupun non akademik. Iya, nggak tahu ya, dulu tuh dia lebih arahnya ke non akademik begitu. Tapi ketika masuk di SMA MT itu minat bacanya lebih banyak, lebih kuat, terus mama aku suka sekarang ke akademik begitu. Jadi ini kan berarti ada sesuatu pemicu dari SMA MT yang mendorong aset-aset yang ada sehingga berdampak kepada siswanya menyukai yang dulunya non akademik, artinya sekarang beralih ke akademik. Iya. Dilihat dari situ berarti ada sebuah program yang dilaksanakan terkait dengan akademik tersebut. Iya. Salah satunya mungkin pembinaan OSN. Betul, iya. Kemudian bimbel yang dilaksanakan setiap hari. Betul. Seperti itu ya, itu sangat berdampak ya. Sangat berdampak sekali, sehingga dia tidak dominan di non akademiknya saja. Kalau di non akademiknya kan memang dia telah difasilitasi sama sekolah, adanya ruang musik, juga pembina sebagai divisi pembinanya juga sebagai guru musiknya, terus lomba-lomba yang diadakan itu kan juga mendorong aset kita gitu. Di samping itu dia ternyata ada programnya sekolah tentang OSN, tentang bimbel, termasuk pembelajaran di kelas yang menyenangkan dari Bapak Ibu guru di sini yang memberikan pelayanan dan mendampingi anak-anak mengajar dengan profesional, dengan baik, sehingga menumbuhkan dampak terhadap muridnya menyukai pelajaran. Terima kasih Putria. Panjenengan sudah panjenengan sampaikan tadi terkait dengan 7 aset, salah satunya adalah aset manusia. Di dalamnya adalah termasuk wali murid, bagian dari aset tersebut ya Bu. Terima kasih atas wawancara ini, diskusi ini. Lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih banyak atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin. Sama-sama. Sukses selalu untuk Bu Fitri. Amin. Terima kasih Putria. Terpadu Bojonegoro.
Dunia tetap santun bersahaja, SMA kita tetap berdaya, bertabur cita dan asa, menggenggam tangan menjalin harapan, menempa diri menggapai mentari, terbangkanlah impian sejauh benar harapan, niscaya pastikan berjaya. Ragu tak perlu menunggu, bersama kita pastikan bisa. SMA Negeri model terpadu, jayalah selalu menjangkau impian, meraih masa depan, teguhkan iman tanpa rintangan, menggenggam dunia tetap santun bersahaja. SMA kita tetap berdaya, bertabur cita dan asa, menggenggam tangan menjalin harapan, menempa diri menggapai mentari, terbangkan layang impian sejauh benar harapan, niscaya pastikan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri. Pak Nas, mohon izin saya akan berdiskusi terkait dengan tugas saya tentang identifikasi aset sekolah. Salah satunya yang saya garis bawahi di sini adalah aset yang berhubungan dengan modal agama dan budaya. Nah, saya menganggap bahwa program-program sekolah yang berhubungan dengan agama itu mengarah pada pembinaan karakter, Bapak. Nah, mungkin Bapak atau Ustadz Mas bisa menyampaikan bagaimana identifikasi aset yang ada di sekolah negeri model terpadu ini tentang modal agama. Nggih, monggo. Baik, Pak terima Mas. kasih Bu Fitri. Nggih. Yang pertama, mayoritas peserta didik yang ada di SMA Negeri Model Terpadu hampir 99% itu adalah Muslim. Ya. Ini merupakan aset yang pertama, yang utama, sehingga sekolah harus memperhatikan ini. Jumlah yang begitu besar, alhamdulillah didukung dengan visi misi sekolah yang ingin mewujudkan, juga dalam visinya itu salah satunya adalah berlandaskan intak, iman dan takwa. Dari dua hal itu akhirnya kami guru agama semuanya bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lain ini membuat berbagai program di sekolah ini, meliputi kegiatan keislaman harian, program harian, kemudian ada yang mingguan, kemudian ada yang bulanan. Kegiatan harian ini kita wujudkan dalam rangka membentuk karakter religius, kedisiplinan, ketakwaan dalam kegiatan sholat zuhur berjamaah, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran menjelang asar, dan sholat ditutup dengan sholat asar berjamaah. Sekaligus ini menjadi ciri khas dan keunggulan yang akan kami pertahankan dan kita tunjukkan ke sekolah yang lain terkait dengan kegiatan berjamaah zuhur dan asar. Jadi sebelum pulang, semua yang beragama Islam kita ajak untuk sholat terlebih dahulu, mengingat untuk anak-anak SMA ini rata-rata mayoritas semuanya sudah akil dan balik, sehingga sudah berkewajiban untuk sholat. Adapun kegiatan yang mingguan ini kita wujudkan dengan kegiatan di Rohis, yakni pada hari Senin ada pembinaan khusus kepada anak-anak yang ingin memperdalam
keilmuan dan amaliyah Islamnya dengan kegiatan Kitobia, pendalaman keagamaan dengan penambahan literasi kitab kuning. Jadi ada kitab kuning yang dasar-dasar itu kita ajarkan kepada mereka dengan harapan bisa memberikan nilai tambah ilmu agama dan pengamalan agama yang tambah bagi mereka yang ingin, karena bersifat sukarela. Rohis ini tidak semuanya, tidak mewajibkan. Bagi yang mereka ingin memperdalam lebih lanjut begitu. Termasuk juga kita berusaha memfasilitasi kepada anak-anak yang agamanya misalnya membaca Al-Qur'annya belum lancar. Ini kita berikan tempat tersendiri biar mereka tidak malu bersama teman-teman yang lain yang sudah bisa. Adapun kegiatan bulanan, ya tadi harian sudah, mingguan. Bulanan ini adalah kegiatan Jumat Kolbu Fitri yang diikuti semua warga sekolah, bapak ibu guru ikut juga untuk mendampingi, kemudian anak-anak, di mana setiap Jumat Kolbu 1 bulan sekali di awal bulan, di minggu pertama dalam setiap bulan Jumat pertama itu kita ajak anak-anak untuk zikir bersama, sholat duha bersama di lapangan, dalam rangka ingin menyelaraskan antara zikir mereka, kemudian pikir mereka, dengan harapan kami mereka kelak menjadi orang-orang yang sukses dunianya dan akhiratnya. Adapun skill-skill yang kita latih pada anak-anak adalah mereka yang kita minta untuk mengisi kultum pada Jumat Kolbu itu. Jadi setelah duha, zikir, kultum diisi oleh anak-anak sendiri. Ini dengan harapan anak-anak juga memiliki ilmu pengetahuan, kemudian mereka bisa langsung mengamalkan, punya skill tampil di depan untuk menjadi dai maupun mubaligh, sehingga kelak di masyarakat mereka sudah terlatih, tidak kaget, tidak kaku, tidak takut untuk berada di masyarakat. Begitu singkatnya Bu Fitri. Terima kasih. Tadi panjang lebar ada program yang sudah dirancang oleh pihak sekolah, kemudian Pak juga memberikan dampak kepada siswa tersebut banyak, karena memang saya lihat program sekolah sangat membantu sekali untuk penanaman karakter nih Bapak. Sebenarnya tujuannya adalah itu, menyeimbangkan segala pikir, rasa dan sebagainya dengan ini. Pak Nas, ini yang terakhir, adakah cara lain Pak untuk mengajak murid-murid kita dalam pengelolaan sumber daya yang ada di SMA Negeri Model Terpadu? Bagaimana cara merangkul mereka, karena mereka kan menjadi mayoritas di sini, sedangkan yang ada siswa kita yang minoritas, yang memiliki agama non-muslim. Nah, bagaimana cara kita merangkul mereka agar mereka juga tidak semerta-merta diajak, tetapi program sekolah juga berdampak terhadap siswa-siswa kita yang non-muslim. Bagaimana Pak cara pengelolaannya menurut Pak Nas sebagai guru agama, kemudian juga pembina dalam rohis dan keagamaan yang diampu menikah Pak Nas? Yang terakhir ini untuk murid-murid peserta didik yang beragama selain Islam, alhamdulillah di SMA Negeri Model Terpadu ini juga cukup lumayan banyak, ya, kurang lebih ada sekitar 10 anak lebih. Ya. Kami dari pihak sekolah juga memberikan hak kepada mereka, yaitu dengan mendatangkan guru agama sesuai dengan kepercayaan mereka yang dilaksanakan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat ya,
itu mereka yang beragama selain Islam diberikan tempat khusus untuk memperdalam dan mempelajari dan memperdalam agamanya dengan guru yang didatangkan oleh sekolah untuk langsung membimbing mereka, dengan harapan tercipta toleransi di dalam keberagamaan. Jadi kita saling menghargai dan menghormati dengan cara menjalankan keyakinan masing-masing tanpa kemudian saling mengganggu. Dan alhamdulillah SMA Negeri Model Terpadu ini sudah terbukti kita bisa menjalin hubungan yang baik antar agama, toleransi satu siswa dengan yang lain, termasuk di dalam menjalankan keyakinannya. Alhamdulillah sampai detik ini, dan saya berharap seterusnya kita bisa menjaga konsistensi dalam beragama satu dengan yang lain. Terima kasih jawabannya, diskusinya hari ini sangat membantu dan memperjelas bahwa ternyata di SMA Negeri Model Terpadu ini memiliki aset yang begitu banyak tentang agama, yang dimana aset tersebut dikembangkan dalam sebuah program-program dan sudah dikerjakan sampai detik ini. Terima kasih Pak Nas atas diskusi kita hari ini. Sembah nuwun mau membantu saya, mau berdiskusi dalam tugas saya untuk memenuhi aksi nyata saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi negeri, SMA Negeri Model Terpadu bergerak melangkah maju, menjangkau impian, meraih masa depan, lakukan iman tak tarik tangan, menggenggam dunia, tetap santun bersahaja. SMA kita tetap berjaya. SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro.